Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Tribun Lampung, pemirsa di channel Tribun Lampung YouTube dan Facebook. Di sini kita hari ini akan menggelar podcast bersama Ketua PKS Bandar Lampung, Bang Muhammad Suhada, Bang. Ya. Iya. Gimana Bang, kabarnya Bang? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Iya. Semoga di masa pandemi ini kita tetap sehat, Amin. tetap menjaga protokol kesehatan, Amin. Sehingga tidak menjadi orang yang terpilih. Iya. Mungkin di sini kan Abang sebagai ketua terpilih PKS Bandar Lampung yang diamanahkan oleh partai gitu kan. Artinya mengemban amanah ini kan sangat berat tuh Bang. Iya. Nah kita di sini ingin coba kulik-kulik nih. Seperti apa sih nanti itu kan untuk masa kepemimpinan Bang Suhada ini ke depannya sehingga menjadikan PKS ini terus maju dan sebagai partai yang bisa membawa aspirasi masyarakat khususnya Bandar Lampung ya Bang. Iya, betul. Oke, mungkin Abang bisa sapa-sapa dulu dari pemirsa juga. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa, terutama terima kasih kepada tim dari Tribun Lampung yang pada kesempatan siang hari ini bersilaturahmi kepada kami di kantor DPD PKS Bandar Lampung dan kepada seluruh pemirsa live Facebook ataupun YouTube. Saya menyapa pada kesempatan siang hari ini bersama Mas Bayu akan ngobrol-ngobrol santai. Terima kasih. Oke, terima kasih. Abang aja ya Bang, biar Abang aja boleh. Gitu. Iya. Jadi kita ingin tahu nih kan artinya di sini kesempatan sangat langka bisa ketemu ketua yang super sibuk gitu kan. Yang notabene mengemban amanah itu kan sangat berat Bang ya kan. Di sini kita diberi kesempatan untuk bisa hadir dan langsung live nih gitu kan dengan Pak Ketua PKS Bandar Lampung sendiri Bang Muhammad Suhada. Mungkin beberapa list pertanyaan nanti aku coba kita tanya, mungkin Abang bisa jawab bisa satu-satu gitu Bang. Yang pertama mungkin ini Bang, Abang kan baru saja terpilih sebagai Ketua DPD PKS Bandar Lampung ya Bang. Nah sejauh ini bagaimana sih Bang perasaan Abang sendiri Bang dengan terpilih sebagai Ketua DPD PKS Bandar Lampung yang mengamanahkan Abang gitu sebagai pimpinan di Kota Bandar Lampung ini Bang? Iya. Baik, ini terima kasih Mas Bayu terkait dengan perasaan ya sebagai Ketua DPD PKS Kota Bandar Lampung yang mendapatkan amanah dari partai yang juga ini berdasarkan aspirasi daripada kader Kota Bandar Lampung. Jujur secara pribadi karena kami terbiasa menganggap bahwa jabatan apapun posisinya di dalam partai ini adalah amanah, tentu ini terasa berat karena tanggung jawab yang akan dipikul juga akan sangat banyak. Tepat di 28 Desember 2020 malam harinya itu dalam kondisi saya karena memang sudah dihubungi hadir masuk dalam 8 anggota Dewan Pimpinan tingkat daerah Kota Bandar Lampung, walaupun mungkin saat itu belum tahu posisinya sebagai apa, tapi terus terang karena berat pada malam itu saya sempat dalam kondisi yang menggigil, pusing karena terbayang akan amanah yang berat yang akan saya pikul untuk mengemban amanah di Ketua DPD PKS Kota Bandar Lampung, karena di Kota Bandar Lampung tentu banyak kader-kader senior yang sudah sangat mumpuni yang kemudian saya sekarang menjadi ketua DPD-nya. Tapi kemudian ketika saya lihat potensi-potensi di para kader, karena amanah ini tidak mungkin saya emban sendiri, sehingga ketika melihat banyaknya support, motivasi, dukungan dari para kader-kader di bawah, ya insya Allah ini akan amanah ini akan diemban bersama-sama, bukan saya seorang diri sebagai ketua DPD, karena tentu seorang diri tidak mungkin bisa mengemban amanah ini sendirian. Itu Mas Bayu. Oke. Sangat terpanggil ya nih Bang ya, amanah dari sebuah partai yang besar gitu kan, untuk kita menafkahi di
dalam partai ini gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya Abang selalu istiqomah lah Bang ya. Amin, amin. Bang, mungkin kalau kita tahu ini Bang, Abang sebelumnya kiprah di Partai PKS khususnya di Bandar Lampung seperti apa sih Bang? Ya. Jelaskan nggak Bang? Ya baik. Jadi sambil mungkin barangkali saya ceritakan sedikit agar publik tahu apa selama ini siapa seorang Muhammad Sohada. Rekam jejak singkat lah ya, karena waktu yang sangat terbatas. Karena barangkali masih banyak masyarakat Kota Bandar Lampung juga yang belum mengenal seorang Muhammad Sohada. Katakanlah tahu-tahu jadi ketua partai PKS Kota Bandar Lampung. Saya sebelumnya di tahun 2007 sampai dengan 2010 itu pernah mengemban amanah sebagai ketua DPC PKS Tanjung Karang Timur saat itu di masa periode kepengurusan Ketua DPD Bapak Yusuf Effendi. Setelah itu saya kemudian diajak oleh kepengurusan DPW di tingkat provinsi. Jadi setelah ketua DPC Tanjung Karang Timur itu di tahun 2010 saya bergabung di kepengurusan wilayah di DPW itu sebagai sekretaris bidang generasi muda dan profesi. Kemudian di periode berikutnya di 2015 sampai 2020 saya diamanahkan ketua bidang generasi muda di wilayah. Jadi walaupun demikian aktivitas saya memang banyak di Bandar Lampung. Salah satunya adalah saya sebagai ketua unit pembinaan anggota di bawah bidang kaderisasi Kota Bandar Lampung. Barangkali itu sekilas rekam jejak saya ketika di PKS itu dari 2007 sampai 2010 ketua DPC, berikutnya pengurus wilayah, dan ini diamanahkan kembali di Bandar Lampung sebagai ketua DPD. Wah, mungkin sekian banyak jabatan yang kita emban. Iya. Sebenarnya yang berkesan tuh saat seperti apa sih Bang sebelum-sebelumnya Bang? Iya. Bagi saya pengalaman. Iya, pengalaman bagi saya memang setiap amanah itu memang ada kesan-kesan tersendiri ya. Saat misalkan katakanlah ketika saya menjadi ketua DPC di PKS Tanjung Karang Timur, di situ awal saya harus banyak berinteraksi dengan masyarakat saat itu, yang kemudian juga dulu kita punya salah satu tagline-nya bersih dan peduli, itu banyak melakukan aksi-aksi sosial di kemasyarakatan yang memang ini juga sudah menjadi trendingnya PKS saya hingga sekarang. Itu sering keliling ke kelurahan-kelurahan untuk mengadakan pelayanan kesehatan dan seterusnya. Walaupun saya itu masih usia sangat muda ya, harus berinteraksi dengan orang-orang yang lebih tua dan seterusnya. Itu bagi saya sangat berkesan gitu loh. Karena saya masih sangat muda, tapi kemudian harus banyak berinteraksi dengan masyarakat dan juga memberikan layanan itu. Kemudian kalau kesan ketika di ketua katakanlah di bidang generasi muda DPW itu juga banyak juga, karena saat itu saya mungkin tidak banyak terlibat dengan masyarakat, tapi saya harus banyak ini bagaimana menggodok anak-anak muda terutama di Provinsi Lampung itu, kemudian mereka dekat dengan PKS, kemudian tergali potensinya, mereka kreativitas dan seterusnya. Pokoknya dekatlah dengan PKS, termasuk juga dalam kategori kita karena PKS ini partai dakwah, kita juga sedikit demi sedikit pelan-pelan juga mendakwahkan generasi muda itu supaya bisa ke arah yang lebih baik. Itu Mas Bayu kalau kesan-kesan selama memegang amanah-amanah sebelum-sebelumnya. Bang, ini kan kita ketahui kan partai politik banyak nih Bang. Iya. Mungkin boleh tahu nggak Bang, cerita Abang sendiri bisa menjadi kader PKS? Iya. Apa sih Bang? Iya. Pilihan banyak artinya, kenapa PKS di lokasi Bang? Iya. Jadi justru saya kenal PKS sejak masih bernama Partai Keadilan. Ya, di awal sekali ketika saya ingat betul saat itu baru lulus SMA ya, tahun 1999, kan 98 masa reformasi, kemudian banyak
untuk salah ada 48 partai ya saat itu. Dan kemudian karena kemudian banyak informasi yang didapat, banyak partai baru, kemudian muncul yang namanya Partai Keadilan. Juga kami dapat informasi katanya partai yang didirikan oleh anak-anak muda saat itu gitu kan, yang kemudian membuat saya tertarik. Bahkan pengalaman pertama saya memilih itu di tahun 99, langsung dalam suasana reformasi, dan saat itu pun karena barangkali Partai Keadilan masih sangat sedikit, masih kecil, kemudian nyari keterlibatan orang-orang muda yang memang bisa jadi terlibat. Dan saya ingat betul, saya saat itu pernah menjadi saksi Partai Keadilan di Kelurahan Kota Baru, Tanjung Karang Timur, tepat di usia saya 17 tahun, dan pertama memilih. Pertama mencoblos, saya langsung jadi saksi gitu, terlibat dalam demokrasi, dan saya ya senang aja gitu kan, karena oh ini reformasi. Kemudian kan kalau berita-berita saat itu sangat masif ya tentang reformasi itu, kemudian ada wadah itu yang kemudian akhirnya membuat interaksi saya dengan katakanlah senior-senior yang di Partai Keadilan itu, ya saya senang karena waktu itu kelihatan aktivitasnya. Saya ingat ya tadi banyak aktivitas pelayanan masyarakat. Ketika menjelang berbuka puasa, saya ingat betul saat itu berbagi takjil atau makanan berbuka di perempatan lampu merah dan seterusnya. Dan saya seolah terpanggil gitu loh, menemukan. Saya saat itu belum ngerti banget tentang politik ya, tapi saya terpanggilnya karena oh ini ada kumpulan anak muda di partai, kemudian kegiatannya bagus gitu, positif, banyak berkontribusi dengan masyarakat gitu. Nah dari situlah kemudian saya terus banyak berinteraksi dengan Partai Keadilan, dan akhirnya kemudian Partai Keadilan berubah nama jadi Partai Keadilan Sejahtera. Jadi untuk seperti apa sih Bang pengkaderan di PKS sendiri Bang yang kalau merasakan ya jadi memang yang terasa sekali gitu kan, pengkaderan di PKS itu bagi saya pertama memang PKS ini kemudian bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang cukup baik gitu kan di kalangan anak-anak muda saat itu. Karena pendekatan satu memang ada pembinaan keislaman melalui unit pembinaan anggota itu. Kita di dalam unit pembinaan itu saya betul-betul merasakan walaupun isinya tidak banyak, tapi enak ya. Saya merasakan di unit pembinaan anggota itu saya merasa dikontrol. Misalkan dalam setiap pekan saya harus mengisi lembar evaluasi. Bagaimana ibadah saya, hariannya seperti apa, sholat tahajudnya berapa kali pekan ini, baca Qur'annya berapa banyak. Setelah itu kemudian dievaluasi, saya merasa tidak dimarahi ketika memang saat itu ya namanya masih muda kan, mungkin sholat juga belum bagus dan seterusnya, tapi kemudian diberikan motivasi bahwa kalau ibadahnya bagus nanti akan begini dan situ. Itu dari sisi pembentukan semangat untuk beribadah di awal-awal. Kemudian saya juga merasa selama ikut proses pengkaderan itu terdidik juga akhlaknya gitu, karena ternyata dengan kisah-kisah yang dibacakan oleh di unit pembinaan itu, bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kemudian saya juga merasa ya ini bagus gitu kan. Artinya memandang Islam tidak parsial, tidak sepotong-sepotong. Ibadahnya harus bagus. Kalau istilah dulu saya sering dengar itu ya, ibadahnya bagus, kemudian akhlaknya bagus, akidahnya juga benar. Itu dari sisi pembentukan kepribadian, Mas Bayu, itu sangat terasa sekali menunjang dan membentuk kepribadian saya dan banyak kader PKS yang lain. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, karena ternyata pendidikan atau pengkaderan di PKS bukan hanya dalam ruang lingkup keagamaan. Ternyata juga saya dan kawan-kawan itu juga, terutama saya, mengalami bahwa ada pembinaan secara misalkan kita didorong untuk berolahraga supaya fisiknya sehat.
Kemudian kita juga diajarkan untuk punya keterampilan layaknya seperti anak pramuka. Ada program pengkaderan juga, ada kemah hampir tiap tahun sekali, Mas Bayu. Jadi di situ kita belajar mandiri juga. Kemudian ya belajar juga menyatu dengan alam dan seterusnya. Kemudian juga sering bertemu dengan kawan-kawan di masjid pada bulan-bulan tertentu. Kita mendengarkan nasihat dari seorang ustadz, kemudian kita sholat tahajud, ngaji, dan seterusnya. Sampai kepada pembinaan atau pengkaderan dari sisi kepemimpinan. Ini juga ada pelatihan-pelatihan terkait dengan kepemimpinan. Dan saya merasakan, ya semuanya sepertinya banyak hal yang sudah saya dapatkan, termasuk pembinaan keluarga. Jadi saya merasakan misalkan dengan istri, itu ketika menikah juga, ini tidak dilepas juga, artinya ada pembinaan-pembinaan keluarga agar keluarga, apalagi keluarga baru, itu tetap menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, nanti anak-anaknya juga anak-anaknya yang bagus, akhlak yang bagus dan seterusnya. Jadi terus gitu, dan pembinaan itu terus saya ikuti sampai sekarang karena ya dampaknya sudah sangat rasakan gitu kan. Keluarga juga sudah sangat merasakan bahwa oh, Syuhada bagus gitu kan. Artinya selama bergabung di PKS nggak pernah neko-neko, kemudian ya dari sisi keagamaan juga bagus, akhlaknya bagus, pemikirannya bagus, di keluarga juga, dan mensupport akhirnya gitu kan, tetap di situ, kemudian untuk terus mengikuti pembinaan. Gitu Mas Bayu. Saya perjalanan Bang Syuhada hingga menjadi ketua DPD di PKS Bandar Lampung ini. Mungkin Bang, satu lagi Bang, ini kan kita kembali lagi ke amanah Bang. Selama 5 tahun ke depan Bang. Rencana apa sih Bang, atau rencana pengurus apa sih Bang yang akan dilakukan? Ya. Program kerja yang akan dilakukan apa? Iya. Mungkin lebih kepada poinnya kali Bang ya. Iya. Jadi memang kalau terkait dengan rencana terkait dengan kepengurusan kami PKS Bandar Lampung ke depan, memang akan banyak rencana-rencana yang akan kami lakukan ya, Mas Bayu. Layaknya sebuah partai politik ya, pada umumnya kami harus melakukan program-program kerja sesuai dengan bidang-bidang yang ada dalam kepengurusan DPD PKS Bandar Lampung. Ada 13 bidang yang insya Allah itu 13 bidang itu bisa menjawab lah katakan kebutuhan di masyarakat Bandar Lampung. Tentu yang tidak bisa kami tinggalkan adalah program-program berkaitan dengan pelayanan, karena dari pimpinan di pusat sudah menegaskan tagline-nya juga bersama melayani rakyat, kemudian PKS pelayan rakyat. Ini program-program yang akan terus berjalan, dan salah satunya juga dari tadi malam ketika ada berita banjir, rekan-rekan kami anggota dewan juga sudah turun, dan saya tadi pagi juga dengan teman-teman turun untuk sedikit berbagi, meringankan beban. Hal yang lainnya tentu sebagai partai kami menjalankan amanah-amanah musda, amanah-amanah budaya yang sudah kami rumuskan untuk mempersiapkan pemilu di tahun 2024, untuk mempersiapkan pilkada pada momen-momen berikutnya. Tentu ini bagian dari rencana jangka panjang untuk menyiapkan ke arah sana agar kami bisa mencapai tujuan dan target yang kami harapkan. Oke, jadi kan mungkin secara global Bang, ya, target dari pengurus nasional kita. Ya. Mungkin lebih spesifik Bang. Ya. Yang khusus atau prioritas dari Bang Syuhada sendiri apa sih Bang untuk di PKS Bandar Lampung sendiri? Oke, target secara khususnya tentu kalau kita bicara Partai PKS Bandar Lampung ini menghadapi pemilu 2024 ya, ada target suara 15%, kemudian kalau setaranya dengan kursi 10 kursi DPRD Kota Bandar Lampung. Sekarang ada 6 kursi anggota legislatif. Kenapa kita berupaya untuk mendapatkan 10? Karena 10 ini merupakan syarat untuk mendapatkan satu perahu untuk bisa memajukan kader sebagai calon pimpinan wali kota. Karena tentu ini menjadi PR kami bagaimana muncul tokoh-tokoh publik internal ini sehingga kedepannya di tahun yang akan datang itu bisa muncul dengan lebih baik lagi, lebih awal, dengan target bisa tercapai. Dan juga penambahan jumlah anggota, Mas Bayu, karena itu sangat berkorelasi. Jadi
jumlah anggota PKS ini akan terus kita tambah dengan program-program rekrut, mengajak anak-anak muda, masyarakat Bandar Lampung untuk bersama-sama berkontribusi melalui Partai PKS Bandar Lampung. Begitu banyak yang akan iya ya. Mudah-mudahan ya bisa realisasi. Iya, amin, insya Allah. Keinginan. Iya, betul. Mungkin terkait kaderisasi lagi Bang, Iya. PKS adalah salah satu partai yang memikirkan kaderisasinya Bang. Bagaimana pandangan Anda soal kaderisasi di Kota Bandar Lampung sendiri Bang? Iya, saya melihat dan mengamati selama ini perjalanan kaderisasi PKS di Kota Bandar Lampung ini sudah berjalan cukup baik ya. Ini terbukti dari ya penambahan jumlah anggota, kemudian penambahan jumlah suara dari pemilu ke pemilu, kemudian termasuk juga penambahan jumlah kursi. Jadi ini PR besar kami. Satu sisi memang ini kami sudah melihatnya sebagai suatu hal yang baik, pengkaderan di Kota Bandar Lampung. Banyak stok kader-kader di Bandar Lampung ini yang saya lihat ini sangat mumpuni sebetulnya untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Tinggal nanti kami akan terus berkonsentrasi untuk melakukan pengkaderan, baik itu pengkaderan kepemimpinan ataupun pengkaderan dari sisi-sisi yang lain, Mas Bayu. Jadi ini akan memang jadi salah satu fokus yang kita tingkatkan dalam hal pengkaderan PKS di Kota Bandar Lampung. Nah, bagaimana kita menjadikan anak muda sebagai kaderisasi di PKS sendiri? Ya, ini sebuah PR juga ya Pak? Satu PR, ya PR ya. Bicara anak muda, memang kalau kita melihat data, anak muda kan sudah hampir mendominasi nih jumlah persentasenya ya. Saya lihat data di Bandar Lampung dalam angka BPS 2020 itu usia anak muda kalau kita lihat dari usia 15 tahun sampai 39 tahun itu hampir lebih dari 40%, Mas Bayu. Artinya kalau jumlah penduduk Bandar Lampung ini 1 juta lebih, ini ada 400 ribuan anak-anak muda. Tentu gitu kan, tentu potensi dari hal pengkaderan, karena memang sebetulnya yang mudah menerima pemikiran, konsep dan seterusnya ya kebanyakan memang anak-anak muda. Artinya bisa diajak berpikir maju untuk ke depan. Tentunya ini menjadi PR kami juga, bagaimana caranya anak-anak muda ini kemudian bisa ikut bergerak bersama kami. Tentu walaupun mungkin tidak semua anak muda itu katakanlah menjadi anggota PKS, kami menyadari bahwa PKS ini nggak bisa sendirian. Tentu akan berkolaborasi dengan elemen-elemen anak muda untuk membangun Kota Bandar Lampung ke depan. Nah, salah satu yang kami upayakan di kepengurusan sekarang, saya sudah sampaikan kepada bidang-bidang untuk juga bisa melibatkan anak-anak muda, katakanlah di luar PKS, karena barangkali mereka di sana punya ide-ide yang kreatif, ide-ide yang konstruktif, itu yang barangkali nggak punya tempatnya nih, gitu. Karena salah satu amanat musda juga kita ingin menjadikan PKS Bandar Lampung ini wadah yang asik untuk berekspresi bagi anak-anak muda, gitu. Jadi nanti melalui bidang kepemudaan kami akan banyak tuh, Mas Bayu, program-program supaya anak-anak muda itu bisa katakanlah bisa berkolaborasi dengan PKS, mereka juga bisa menyalurkan hobinya, minatnya, bakatnya itu bersama-sama dengan PKS Bandar Lampung. Mungkin tadi ke arah digital kali Bang ya. Menurut Abang sendiri sebenarnya seperti apa sih Bang konsep digital di PKS sendiri Bang, terutama bagi anak muda gitu Bang? Iya, jadi ini kan PR tersendiri ya. Kita memang harus akui sekarang sudah masuk era digital kan, era digitalisasi. Rasa-rasanya tidak ada yang anak muda yang nggak punya smartphone, terutama di Bandar Lampung gitu kan. Kalau di daerah mungkin masih ada, walaupun daerah juga hampir semuanya juga punya, karena apalagi sekarang sekolah daring ya. Karenanya kita memandang digitalisasi ini sangat perlu, sudah sebuah kebutuhan, dan kami juga akan menggunakan digitalisasi ini menjadi sebuah sistem di kepengurusan DPD PKS. Sebagai contoh misalkan kami akan berkaca kepada kepengurusan DPP kemarin ketika ada momentum
pemilihan raya anggota Majelis Syuro itu mampu menciptakan satu aplikasi untuk pemilihan internal, dan itu semuanya kader atau anggota cukup dari rumah kemudian sudah bisa terlibat. Dan itu salah satunya juga digitalisasi ini bisa menjadi solusi di tengah pandemi kan. Mungkin merekrut. Jadi sekarang mungkin konsepnya ya kita tidak perlu mengumpulkan banyak orang satu tempat, justru itu mengeluarkan biaya banyak. Ternyata dengan digitalisasi anak-anak muda bisa berkolaborasi. Mereka bisa tetap mendapatkan informasi. Bukan hanya informasi, bahkan mereka bisa mendapatkan pengetahuan, bisa mendapatkan skill tentang PKS tersendiri atau tentang minat bakat mereka. Karena nanti dengan program-program kami, tentunya juga kami akan menyentuh sisi-sisi itu. Kami bisa bisa memanggil katakanlah pembicara yang sesuai dengan keinginan anak muda ini. Mereka bisa mengambil ilmunya. Dan mereka tidak perlu jauh-jauh berkumpul ramai-ramai, cukup dari rumah mereka sudah mendapatkan informasi, skill, dan keterlibatan partai DPD PKS Bandar Lampung dengan mereka pun akan semakin intens gitu kan, walaupun awalnya dari dunia maya atau digitalisasi. Media sosial PKS aktif? Ya, saya amati sampai sekarang untuk sosial media di PKS termasuk yang paling aktif, baik itu ya terutama di PKS Bandar Lampung, bahkan hampir DPC di 20 DPC itu punya akun sosial media, baik Instagram, Facebook, dan yang lain sebagainya ya. Jadi karena ini memang wadah untuk menyampaikan informasi ke masyarakat tentang aktivitas PKS. Mungkin ada yang baru ya PKS di hari ini kan? Yep. Logo ya Bang? Iya. Logo kan ya. Logo baru Bang. Ya. Karena logo ini menurut Abang sendiri seperti apa sih Bang? Iya. Nilai logo tersebut gitu Bang. Baik. Jadi logo baru ini ya, kalau terlihat ada perubahan, salah satunya di warna. Warna yang sebelumnya ada kuning kan nggak ada lagi. Warna putih, hitam, kuning, kemudian sekarang putih, hitam, orange. Ada yang nampak berbeda, orang langsung melihatnya ke warna biasanya. Oh, warnanya sekarang orange gitu kan. PKS orange. Dan perlu kami sampaikan bahwa katakanlah identitas PKS itu pertama dominannya tetap putih. Seperti jaket yang saya pakai, ini putih. Kemudian logonya ada orange-nya. Ini punya makna tersendiri memang. Kenapa dia berwarna orange? Ini sebetulnya ingin menggambarkan bahwa PKS itu hangat, keras. Ini pesan yang ingin ditampilkan di publik gitu kan. Dan juga lebih familiar di kalangan anak milenial untuk warna orange, lebih fresh ya, lebih fresh. Kemudian kayak bentuk lingkaran juga dia lebih kepada kesetaraan, kesatuan, dan seterusnya. Saya secara pribadi melihatnya ini sebagai sebuah bentuk perubahan baru, kemudian semangat baru yang anak-anak muda melihat logo ini udah katakanlah nggak ketinggalan zaman gitu. Ini cocok banget itu kan. Kekinian, mau masuk jadi foto profil sosmed juga enak gitu kan dibandingkan yang kotak gitu kan. Karena kotak sama lingkaran tentu persepsi milenial dia akan lebih memilih yang lingkaran gitu kan, karena lebih gampang, lebih mudah, lebih keren lah, kira-kira begitu. Bang, mungkin saat ini pandemi kan belum berakhir. Iya. Nah, bagaimana Bang sikap PKS sendiri Bang dalam pandemi? Ya, dari awal pandemi Maret ya, kalau saya tidak lupa itu Maret 2020, kami langsung melaksanakan menginformasikan pada seluruh kader untuk menerapkan protokol kesehatan itu. Kemudian aksi-aksi nyata juga bagi kami juga, saat itu saya juga langsung terlibat di salah satu kecamatan di Labuan Ratu itu, keliling ke masjid untuk menyemprotkan desinfektan bersama kawan-kawan saat itu, termasuk pembagian masker dan seterusnya. Nah, sampai sekarang sikap kami termasuk kepada para kader ini terus mewanti-wanti ini, terus mengingatkan pada para kader untuk disiplin protokol kesehatan. Bahkan saya sudah mengeluarkan seruan terbaru untuk para kader PKS, dan juga
terkait misalkan contoh ini kan ada vaksinasi ya, vaksinasi dan kita juga sudah keluar itu bayan Dewan Syariah Pusat menganjurkan ikut vaksinasi, bagian dari ikhtiar kesehatan. Tapi tetap kami terus mendorong agar bukan berarti ada vaksinasi kemudian kendor protokol kesehatannya gitu. Tetap disiplin protokol kesehatan karena memang ini angkanya terus bertambah. Dan kami di PKS juga sudah membentuk Satgas Covid sendiri, Mas Bayu, gitu kan, untuk mengontrol anggota-anggota PKS jika ada, misalkan ada anggota atau keluarganya yang katakanlah terpapar ya, satu terpapar, kemudian langsung masuk data kita, ketika dia isolasi mandiri, kemudian kita juga memberikan perlakuan untuk support. Ada juga yang terdampak, karena yang terdampak sangat banyak. Dia tidak terpapar tapi terdampak, ekonominya dan seterusnya. Kita juga melakukan upaya-upaya dari tahun yang lalu untuk setidaknya membantu meringankan beban para kader masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Jadi tetap sikap kita ini masyarakat harus disiplin protokol kesehatan. Termasuk mungkin untuk adaptasi yang sudah terlakukan mungkin nih Bang? Iya. Pandemi ini ya Bang? Iya. Adaptasi ya, termasuk misalkan kegiatan unit pembinaan anggota sebagai bentuk pengkaderan itu sampai sekarang kita masih melakukan secara daring. Karena kebijakan dari pusat pelaksanaan kegiatan pengkaderan terutama yang unit pembinaan anggota itu dilaksanakan secara daring. Rapat-rapat yang jumlahnya besar juga termasuk kemarin musyawarah wilayah, penggantian ketua DPW, musyawarah daerah untuk kepengurusan DPD yang baru itu juga semuanya dilaksanakan secara daring, secara serentak. Bang, betul lagi Bang, soal pemilu tadi Bang. Iya. Proyeksi PKS ditegaskan untuk benar-benar seperti apa Bang? Ya, untuk proyeksi ya. Jadi yang tergambar di saya dan kawan-kawan, memang kami katakan kepengurusan 5 tahun ketemu akan pemilu dengan 2024. Sehingga proyeksi kami ini menjadi harapan, menjadi impian, menjadi target, cita-cita bahwa proyeksi di 2024 kami mendapatkan 10 kursi, sehingga kemudian ketika ada momentum pilkada kami bisa memajukan kader yang dengan kader ini tentu kami ingin berkontribusi lebih banyak untuk kemajuan masyarakat Kota Bandar Lampung. Jadi ini pun akan kami coba persiapkan lebih awal, Mas Bayu. Nah, sumbangsih dari PKS sendiri terhadap pembangunan Bandar Lampung seperti apa nanti ke depannya? Ya, jadi yang pertama terkait dengan sumbangsih pembangunan, kami memiliki 6 anggota DPRD Kota Bandar Lampung, fraksi PKS, yang tentu 6 anggota ini tersebar di 4 komisi ya, sesuai dengan bidang-bidangnya. Nah, melalui anggota Dewan PKS inilah kemudian dari serap aspirasi di masyarakat, di masa reses, masukan-masukan untuk kemajuan Kota Bandar Lampung, ini disampaikan kepada di rapat-rapat paripurna DPRD Kota, disampaikan kepada pemerintahan Kota Bandar Lampung, disampaikan juga kepada dinas-dinas pihak-pihak terkait. Nah, itulah bagian dari sumbangsih secara legal formalnya PKS Kota Bandar Lampung melalui anggota legislatif 6 anggota legislatif di DPRD Kota Bandar Lampung. Nah, oleh karenanya harapan kami semakin banyak anggota legislatif, tentu semakin banyak kontribusi pembangunan Kota Bandar Lampung yang akan diberikan. Terlebih lagi jika kemudian PKS juga menjadi aktor atau pemeran dalam pembangunan Kota Bandar Lampung untuk Bandar Lampung yang lebih maju lagi. Wah, pemirsa, kita sebenarnya sudah melewati waktu demi waktu. Nggak kerasa ya Mas Bayu? Kita waktunya Pak untuk bisa naik di Tribun Lampung TV Facebook dan YouTube kita gitu. Artinya di sini kita banyak berkaca bahwasannya sosok Bang Muhammad Suhada ini patut kita contoh dengan kaderisasinya, ya kan, dengan perkembangan dan rekam jejak beliau, gitu kan. Bang, mungkin closing statement Bang dari sebuah diskusi antar kita ini apa Bang kedepannya untuk PKS untuk Bandar Lampung Bang? Ya, baik. PKS
Kota Bandar Lampung tentu menjadi salah satu bagian elemen penting untuk kemajuan pembangunan di Kota Bandar Lampung. Dan ini bisa dilakukan dengan kolaborasi, dengan sinergi, dengan berbagai elemen pemerintahan, dengan elemen masyarakat untuk menjadi Kota Bandar Lampung yang lebih maju lagi. Maka izinkan kami, saya Muhammad Suhada dan rekan-rekan pengurus di PDPKS Kota Bandar Lampung untuk bersama-sama mengajak seluruh elemen masyarakat berkolaborasi, bersinergi agar Bandar Lampung ini menjadi lebih maju lagi, masyarakatnya lebih sejahtera lagi. Amin. Bang, satu lagi Bang. Ya. Suasana pandemi. Oh ya. Himbauan kita selaku kader DPPKS kepada masyarakat Bandar Lampung. Oke, saya memberikan himbauan ya. Baik, seluruh kader, pengurus, anggota legislatif, masyarakat Kota Bandar Lampung. Saya Muhammad Suhada menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh elemen, pandemi COVID-19 ini belum selesai. Masih menunjukkan angka-angka yang terus bertambah dari hari ke harinya. Oleh karenanya, mari kita terus menerapkan disiplin protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan ikhtiar demikian kita bisa melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, dan melindungi warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa mungkin sudah sekitar 30 menit ini Bang kita berdiskusi gitu Bang. Mungkin saya Bayu Saputra selaku host di sore hari ini. Sangat terima kasih Bang. Sama-sama Mas Bayu. Amin. 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 Makasih Mas Bayu. Pandemi ini mudah-mudahan cepat berakhir ya Bang. Amin. Amin. Ini kita bisa turun lagi ke lapangan. Iya. Bertemu masyarakat. Ya. Kan kangen juga masyarakat. Betul, betul. Ya. Oke, terima kasih Tribun Lampung TV dan Tribun Lampung Facebook. Kami berdua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pun.